Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadianti dengan NIM 19010466062. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data. Pengertian teknik analisis data menurut para ahli. Menurut Bagden dan Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Menurut Patten, analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Lexi J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tujuan analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Yaitu tahapan editing. Tahapan ini memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Yang kedua, tahap coding. Tahap ini melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pertanyaan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu tahap tabulasi, yaitu melakukan kegiatan mencatat atau entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Yang keempat, tahap pengujian. Tahap ini data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima adalah tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel, frekuensi, ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran, tendensi sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. Yang ketujuh adalah tahap pengujian hipotesis, yaitu tahap pengujian terhadap posisi adakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak. Atas dasar hipotesis inilah yang nantinya keputusan akan dibuat. Macam-macam teknik analisis data. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif. Analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat, model statistik, atau ekonometrik. Dari hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari penyeluruh responden atau sumber data yang lain terkumpul.
Kegiatan analisis data meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden. Yang kedua, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Data analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data kualitatif yaitu menentukan makna, bagaimana seseorang memberikan makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, pertanyaan, atau yang lainnya. Yang kedua, menguraikan dan menjelaskan konteks yang melingkupi suatu kondisi atau peristiwa untuk menjelaskan bahwa suatu tindakan itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya itu menguraikan atau menggambarkan bagaimana suatu proses terjadinya atau berlangsungnya tindakan apa yang terjadi dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.